yang akan kita pelajari adalah tentang pewarnaan. Pewarnaan ini berguna sekali untuk penjadwalan pemberian frekuensi radio. Jadi misalkan kalau ada dua stasiun radio yang saling berdekatan, itu frekuensinya harus beda jauh. Karena kalau frekuensinya hampir sama nilainya, dia akan bingung ini mendeteksi yang radio 1 atau radio 2. Sedangkan kalau stasiun radio itu tempatnya berjauhan, misalkan di Jawa Timur sama di Jakarta, sama-sama punya frekuensi 100 nggak masalah. Karena kalau kalian di Probolinggo, pasti kalau kalian menyalakan frekuensi 100, yang nyambung akan yang di Surabaya. Itu adalah contohnya pewarnaan. Nah, untuk pewarnaan sendiri, yang paling banyak aplikasinya itu adalah pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Saya akan menjelaskan yang pewarnaan sisi, sama seperti halnya dengan pewarnaan simpul. Kalau pewarnaan sisi, yang diwarnai itu adalah sisinya. Jadi di sini definisi 8.8 HK coloring berarti sisi pewarnaan sisi. Maksudnya kalau kalian mewarnai dengan 5 warna, ya 5 pewarnaan sisi. Kalau kalian mau 10 warna, ya 10 pewarnaan sisi. Itu maksudnya pewarnaan sisi. Kemudian kalau pewarnaan sisi sejati itu apa? Pewarnaan sisi sejati itu pewarnaan sisi di mana sisi-sisi yang bertemu di satu simpul itu diberi warna yang beda. Jadi sisi-sisi yang berhubungan dengan satu simpul itu warnanya harus beda. Itu namanya pewarnaan sisi sejati. Tidak hanya sisi saja sebenarnya. Kalau pewarnaan simpul sejati ya berarti simpul-simpul yang bertetangga itu warnanya harus beda. Ini juga gitu. Sisi-sisi yang melekat pada satu simpul yang sama itu harus diberi warna yang berbeda. Itu pewarnaan sisi sejati. Kemudian ada bilangan kromatik dari sisi. Kalau di simpul ada, di sisi juga ada bilangan kromatiknya. Notasinya C aksen G, yaitu banyak minimal warna yang berbeda yang diperlukan untuk pewarnaan sisi sejati. Jadi dari graf itu kira-kira kita butuh minimal berapa warna untuk pewarnaan sisinya, itu yang dimaksud bilangan kromatik sisi. Nah, untuk menentukan berapa banyak bilangan kromatiknya, C aksen G tadi kita bisa menggunakan pencocokan maksimum. Ini ada algoritmanya di algoritma 8.2. Algoritma 8.2 menjelaskan tentang pewarnaan sisi yaitu dengan pencocokan maksimum. Untuk lebih jelasnya ada di contoh 8.5. Jadi cara pertama itu adalah kalian pilih sisi-sisi yang tidak terhubung sebanyak mungkin. Misalkan A sama B, A ke B ini. Kemudian sisi lain yang tidak terhubung dengan AB adalah CD. Kemudian ada sisi EF. Kemudian apakah ada yang lain? Karena sudah tidak ada, sisi-sisi yang sudah kalian pilih itu beri dengan warna yang sama. Di sini saya beri warna biru. Nah, setelah itu kalau sudah, kalian hapus sisi tersebut dari graf. Jadinya seperti gambar 8.9. Setelah dihapus, jadinya seperti itu. Kemudian, langkahnya sama seperti di langkah pertama. Dari graf di gambar 8.9, kalian pilih sisi yang lainnya lagi. Sebanyak mungkin sisi yang tidak terhubung. Misalkan ini, dan ini. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, kalau sudah ini beri warna nomor 2. Kalau tadi kalian pakai biru, yang ini saya pakai warna merah. Beda dengan yang pertama tadi ya. Ini diberi warna yang kedua. Nah, kalau sudah, hapus sisi-sisi itu dari graf. Jadinya nanti ada di sini. Di gambar 8.10. Kemudian dengan cara yang sama kita pilih sisi yang beda. Sisi yang tidak terhubung ya. Misalkan di situ AD dengan CF. Nah, ini saya beri warna kuning. Kalau sudah dihapus,
Nah, sisanya ini diberi warna yang keempat. Di ini dan ini. Sehingga saya mendapatkan pewarnaan sisinya itu menggunakan 4 warna, yaitu yang ini tadi, sama seperti yang ini. Kemudian yang kuning tadi, ini dengan ini. Kemudian yang biru tadi, ini dan ini. Kemudian yang merah, ini dan ini. Nah, ini adalah pewarnaan sisinya dengan menggunakan 4 warna. Cara lainnya bisa menggunakan graf garis. Caranya hampir sama seperti pewarnaan map ya. Jadi kalau menggunakan graf garis, yaitu kita mengubah sisi itu menjadi simpul. Sisi diubah jadi simpul. Contohnya ada di contoh 8.6. Di 8.6 itu graf G aslinya yang ada di sebelah kiri ini. Ini graf aslinya. Kemudian saya akan menggunakan pewarnaan simpul. Tapi saya buat dulu graf garisnya, namanya graf garis. Jadi kita mengubah sisi menjadi simpul. Di situ kan sisinya ada sisi A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E ini saya buat simpul ini. A, B, C, D, gini ya. Ini A, B, C, D, E. Nah, di sini kalian lihat sisi yang A itu kan terhubung dengan simpul 1 dengan B. Sisi A dan B itu terhubung di simpul 1. Maka A sama B itu kita hubungkan. Kemudian sisi B dan C itu kan terhubung di simpul yang kedua. Berarti mereka dihubungkan. Sisi C dan D terhubung di simpul yang ketiga. Berarti mereka terhubung gini. Kemudian A dan D itu terhubung di simpul yang keempat, bertemu di simpul yang 4 kan, berarti kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang E, B dan E itu kan terhubung di simpul yang kedua. Nih, mereka kan sama-sama ketemu di simpul 2 ini kan. B, ini yang B ya, ini yang E, kumpul di sini, sama-sama ketemu di 2, berarti B sama E harus kita hubungkan. Demikian juga yang lainnya. Makanya itu graf garisnya didapat seperti gambar yang di kanan. Kemudian kita warnai dengan pewarnaan simpul. Caranya sudah dijelaskan oleh temannya. Jadi diwarnai dengan pewarnaan simpul. Di sini kalau kita warnai ini gini. Ini nah, ini adalah pewarnaan simpulnya. Pewarnaan simpul berarti di grafnya itu membutuhkan, jadi kita kembalikan lagi ya. Ini saya hapus dulu. Kalau kita warnai sisinya dengan itu tadi, simpul A dan C warnanya kuning. Berarti di sini A sama C warnanya kuning. Kemudian B dan D warnanya merah. B sama D warnanya merah. B, D. E-nya warnanya biru.
Ini I-nya. Nah, ini adalah pewarnaan sisi dari graf di gambar 8.12 dengan menggunakan graf garis, yaitu mengubah sisi menjadi simpul. Nah, akibatnya di situ bilangan kromatik sisi sama dengan bilangan kromatik graf garisnya yang ini ya. Kalau di sini kita butuh 3 warna, otomatis di sini kita juga harus butuh 3 warna sama. Graf garisnya ini ya. Bilangan kromatik sisi sama dengan bilangan kromatik dari graf garisnya.